Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati jajaran PCNU dan MWCNU, yang saya hormati kader-kader dari Badan-Badan Otonom NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Pagar Nusa, Pergunu, Ibnu PPNU yang hadir, alhamdulillah. Al-amru idza daqat tasa' wa idza tasa'a daqa. Urusan itu kalau keadaannya sempit, ada peluang untuk memperluas. Tapi kalau sudah luas, harus dipikirkan cara menyempitkan. Harus ada pembatasan-pembatasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu itu NU itu sangat sempit. Karena ketika didirikan, para muassis itu berpikir tentang bagaimana ini menjadi organisasi ulama beneran. Organisasi yang sungguh-sungguh dijamin memang dioperasikan, dijalankan, dipimpin dan dijalankan oleh para ulama. Sehingga kriteria untuk bergabung dalam organisasi itu juga menjadi sangat berat. Kalau bukan ulama beneran, ulama kelas 1 susah waktu itu. Jadi ya kita tahu bahwa yang mendirikan NU ini adalah ulama-ulama sekelas Kiai Hasyim Asy'ari. Konsul Surabayanya yang sebetulnya itu sama dengan PWNU sekarang, Konsul Surabaya itu, dulu itu Kiai Fakih Mas Kumambang. Di selevel itu. Kalau enggak dianggap belum memenuhi standar, ya enggak bisa, jadi pengurus itu enggak bisa. Ya. Sehingga walaupun NU itu sudah mengadakan kegiatan nasional di berbagai tempat seluruh Indonesia, itu muktamar Banjarmasin pernah, muktamar di Medan pernah, di Makassar, tapi tidak kelihatan perkembangannya. Sehingga NU itu keadaannya itu dokot. Nah tapi kemudian ada Ki Abdul Wahab Hasbullah yang berpikir bahwa ini harus dicarikan cara supaya menjadi meluas. Kehadiran NU itu terasa secara luas. Sebetulnya ini bukan karena NU-nya kecil. Karena ulama-ulama itu sebetulnya juga didukung oleh jamaah-jamaah yang luas juga. Tapi gak kelihatan gitu, karena yang ikut NU, yang ikut aktif di NU itu cuma ulama-ulamanya. Maka dicarikan cara dan Kiai Wahab Hasbullah kemudian gagasannya adalah, ya, ini luar biasa sebetulnya, gagasan yang sangat kompleks tapi jitu, walaupun pada saat yang sama juga kontroversial. Yaitu NU menjadi partai politik tahun 52.
begitu NU menjadi partai politik, langsung kelihatan banyaknya orang NU. Sehingga menjadi pemenang ketiga dengan 18% perolehan suara waktu itu. Itu tahun 55. Ya. Nah, singkat kata kemudian berkembang semakin meluas. Ya. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan data dari salah satu lembaga survei, ini sudah saya sebut berulang kali di berbagai kesempatan. Tahun 2005 itu sudah 27% penduduk Indonesia mengaku NU. Dan tahun 2023, survei terakhir, ditemukan bahwa 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU. Jadi NU ini ternyata sudah menjadi lebih dari separuh Indonesia. Sudah intasaat NU ini. Nah, kalau sudah intasaat begini ini harus kita pikirkan bagaimana membuat batasan-batasannya supaya tidak lalu lebur begitu saja hilang. Makanya idzat tasa'a doko alam. Karena ada tantangan-tantangan sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak membuat strategi untuk menentukan parameter-parameter, batas-batas, batas kegiatan, batas norma organisasi dan lain sebagainya. Ya. Ini NU ini menjadi tidak jelas. Warnanya itu jadi semakin tidak jelas kalau kita biarkan begitu saja. Sekarang ini ada lebih dari 700 entitas, 700 kumpulan mendaftar di Kumham, terdaftar di Kumham dengan label NU. 700 lebih, macam-macam. Ada yayasan-yayasan, madrasah-madrasah, kumpulan macam-macam semuanya pakai label NU. Itu harus kita sisir satu-satu itu. Lebih dari 700. Sekarang ini sudah banyak orang membuat inisiatif misalnya pakai nama Nahdliyin. Yang tidak punya hubungan struktural dengan organisasi, dengan jamiah, macam-macam. Ada himpunan pengusaha Nahdliyin. Ada asosiasi pertambangan Nahdliyin. Ada asosiasi apa lagi itu? Himpunan bisnis pesantren. Ada yang pakai nama muslimat, jaringan pengasuh pesantren putri muslimat. Ini tidak ada hubungannya dengan muslimat NU secara struktural. Ada macam-macam orang bikin. Apa? Nah, ada persatuan dukun NU segala macam. Nah, ini yang baru bikin sekarang minta jadi banom itu persatuan dokter NU. Tapi benar-benar minta jadi banom. Tapi yang lain tidak ada. Di kampus itu sekarang berkembang keluarga mahasiswa NU. Tapi juga tidak ada hubungan strukturalnya dengan NU. Enggak kayak PPNU Ansor itu. Nah, ini kalau kita biarkan begitu saja, ya ini Masya Allah, ini karena orang bisa bikin apa saja, untuk keperluan apa saja dan pakai label NU di mana-mana. Ya, wah ini celaka nanti kalau misalnya ada persatuan waria NU itu kan repot kita.
asosiasi copet NU misalnya gitu kan, celaka gitu. Orang bikin sendiri-sendiri. Nah maka Bapak-Ibu sekalian, satu agenda yang paling mendasar yang dibangun oleh PBNU sekarang ini adalah bagaimana, ini disebut di temanya ini, membangun koherensi organisasi. Koheren itu apa maksudnya? Koheren itu maksudnya itu mutamasik. Mutamasik itu nyambung, padu sama lain, satu sama lain itu. Tidak lepas-lepas. Tidak lepas-lepas tapi jadi satu. Sehingga bergerak bersama menuju arah yang sama dengan strategi bersama, dengan pembagian tugas yang sistematis di antara elemen-elemennya. Nah, selama ini sebelumnya ya ini memang kurang, katakanlah kurang dipikirkan. Saya itu jadi pengurus PBNU sejak 2010. Saya melihat sehari-hari bagaimana elemen-elemen NU ini berjalan tanpa terhubung satu sama lain sekian lama. Ya bahkan sudah terjadi sejak saya sebelum masuk di PBNU, sudah lama sekali saya melihat. Sejak tahun 90-an saya sudah menyaksikan keadaan seperti ini. Jadi kayak gitu. Sampean jenengan emot pada masa-masa itu 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Cabang itu jalan sendiri, nggak ada hubungannya dengan cabang yang lain toh. Dengan PW aja nggak ada hubungannya toh. Jalan sendiri-sendiri. Apalagi dengan PB. Cabang karo MBC mbuh nyambung mbuh ora. Ngoten nggih, nggih. Gitu keadaan itu di mana-mana. Di mana-mana seperti itu. Apalagi NU dengan Banom. NU dengan Muslimat, Fatayat, Ansor dan lain-lain. Tidak nyambung sama sekali. Bahkan kadang-kadang malah tukaran. Kadang-kadang orang rukun. Itu sebetulnya tradisinya NU itu tidak rukun dari dulu. Sama Ansor itu. Dulu itu NU ketua umumnya Pak Edam Khalid, ketua umum Ansornya Pak Khalid Mawardi, tidak rukun. Lalu NU ganti Gus Dur, ketua umum Ansornya Slamet Effendi Yusuf, tidak rukun juga. Ketua umum NU ganti Iqbal, Gus Dur masih Gus Dur ya. Ketua umum Ansor ganti Iqbal, tidak rukun juga. Ketua umum NU Kiai Hasyim Asy'ari, ketua umum Kiai Hasyim Muzadi, ketua Ansornya Saifullah Yusuf, tidak rukun juga. Ketua umumnya ganti Kiai Said Akil Siraj, ketua Bansurnya Nusron Nahid, enggak rukun juga. Nah ini kayak menjadi tradisi. Sama Muslimat juga kayak begitu dari dulu. Wong ada beberapa kasus kok Muslimat rebutan rumah sakit sama NU itu. Saya ngerti. Nah, kenapa itu terjadi seperti itu? Karena tidak ada pembagian fungsi. Jadi seolah-olah pekerjaannya NU dengan pekerjaannya Muslimat dan Ansor itu sama aja. Sehingga saingan satu sama lain.
gede-gedenan. Ya toh, di NU ini ada lembaga ma'arif, tapi muslimat bikin madrasah-madrasah sendiri. Di NU ada lembaga kesehatan, muslimat bikin rumah sakit sendiri. Ya toh, NU punya lembaga dakwah dan lain-lain, punya lembaga Basul Masail misalnya. Nanti Ansornya bikin Basul Masail sendiri misalnya. Ini tidak nyambung. Karena seolah-olah tidak ada pembedaan fungsi, tidak ada pembagian pekerjaan. Ini yang membuat organisasi menjadi tidak koheren. Nah karena keadaan ini, yang seperti ini yang kemudian mengilhami banyak orang yang tidak kebagian tempat di struktur-struktur itu. Kalau begini caranya ya sama aja, kita bikin sendiri aja gitu. Bikin macam-macam sendiri-sendiri. Yang tidak kebagian tempat di NU bikin sendiri apa gitu. Saya dengar kemarin itu ada persatuan pengasuh pesantren atau apa gitu. Ada Nyai Nusantara, karena enggak, itu kan masalahnya sederhana, karena enggak jadi pengurus muslimat gitu aja terus. Gitu-gitu tuh. Ya toh, banyak sekali yang begini-begini. Nah maka kalau ini kita tidak upayakan strategi untuk membangun tamasuk lagi di antara berbagai komponen NU ini, lalu orang kan bingung, NU itu apa? NU itu apa? NU itu mau kemana? Orang kan bingung. Muslimannya ke sana, NU-nya ke sini, Ansornya ke sana, kan bingung NU ini mau kemana? Ya, nah ini sekarang yang sedang kita bangun. Ya memang ini pekerjaan yang sebetulnya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. NU itu kalau perlu apa-apa itu tidak pernah sulit. Tapi memang menyita tenaga. Bikin kita sibuk sekali. Nah sekarang kita sedang mulai dari PBNU, dari tingkat pusat. Alhamdulillah saya kira Bapak Ibu bisa melihat sekarang di tingkat pusat ini sudah kelihatan koherensinya. Di tingkat pusat ini. Ya, sekarang di tingkat pusat itu tidak ada misalnya muslimat mencelat sendiri, enggak bareng dengan PBNU kan tidak ada. PP muslimat sendiri, GP Ansor jalan sendiri tidak ada. Di tingkat pusat ini semuanya sudah berhasil, alhamdulillah sampai tingkat yang optimal bisa kita bikin tamasuk satu sama lain, koheren satu sama lain. Gitu. Sampai pada titik misalnya saya itu PBNU bisa perintah, Ansor berangkat ke Bali, misalnya begitu, berangkat semua. Bisa perintah begitu. Pak Karnusa berangkat. Nanti kalau sampai di tengah jalan berhenti. Gitu. Pulang gitu. Karena tamasuk ini tadi. Karena koherensi ini. Nah sekarang di tingkat PWNU, alhamdulillah ini juga sudah cukup optimal. Sekarang tidak ada PWNU yang bersuara berbeda dari PBNU. Sekarang tidak ada lagi kita temukan. Ya. Nah sekarang kita terus kerjakan ini sampai ke PCNU ke MBC sampai ke ranting supaya jelas NU ini barang apa gitu loh. Dan kalau bergerak itu orang bisa melihat NU bergerak ke sana gitu. Karena semuanya koheren. Niki. Nah,
Pertama bahwa untuk melakukan ini semua kita memang butuh cara untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien satu sama lain. Kita sedang akali semua ini, termasuk pakai platform digital dan lain-lain. Supaya komunikasi di antara semua jajaran ini lebih lancar. Karena itu salah satu basis koherensi. Dan yang kedua ya bagi tugas, bagi kerjaan. Ya. Sehingga sekarang di tingkat pusat itu yang kita pikirkan gimana kita menciptakan kerjaan sebanyak-banyaknya supaya bisa dibagi semua orang gitu. Nah alhamdulillah sekarang mulai terasa lah. Ya. Kerjaan itu mulai terasa terbagi. Cabang sekarang sudah mulai merasa punya kerjaan. Paling enggak bikin pelatihan-pelatihan kader ya toh. Punya kerjaan GKMNU, punya kerjaan. Ya. Sehingga sebetulnya saya sendiri mulai bisa melihat bahwa dinamika ke-NU-an ini sampai tingkat yang paling bawah ini mulai berubah. Orang mulai merasakan bahwa NU ini bergerak sedemikian rupa. Nah, banyak. Ya tapi memang ya pada saat yang sama kemudian ada orang-orang yang ya karena NU ini begitu luas, begitu banyak orangnya, sehingga ya masih ada memang yang belum kebagian kerjaan itu masih ada gitu. Masih ada sehingga jadi kurang kerjaan orang kebagian kerjaan gitu. Ada yang kurang kerjaan terus bikin aneh-aneh itu karena belum kebagian kerjaan aja. Gitu. Ya. Tapi ini yang ingin kita bangun. Nah, maka terkait dengan ini saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para kader NU ini untuk berpikir bagaimana menyatukan langkah. Ketika berpikir itu musyawarahkan dan berpikir bersama gitu, jangan sendiri-sendiri. Berpikir bersama. Mana yang didahulukan, mana yang dikejar gitu supaya jadi lebih sistematis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya saya harap seluruh jajaran NU ini juga tidak ketinggalan dalam soal ini. Ya. Mulai berpikir, ya. Saya minta PCNU ini juga lebih kuat komunikasinya ke segala arah, baik kepada MBC maupun kepada banom-banom. Supaya terkonsolidasi betul, sehingga bisa bergerak bersama. Ya. Semua itu sebetulnya ya tergantung pada soal apakah kita mampu membangun visi yang baik untuk masa depan, dan mampu mengkonsolidasikan sumber daya untuk berstrategi mengupayakan terwujudnya visi itu. Sampean itu kepingin 20 tahun, 30 tahun lagi ini jadi kayak apa? Itu kepikir apa enggak sampean itu? Kalau enggak kepikir ya bar. Nek ora kepikir berarti ya serapate deres Quran menawa. Diperintah kok kon mikir kok. Wal tandur nafsun maqaddamat liqatin, kon mikir masa depan ora mikir. Itu harus dipikir. Masa depan itu yang kita inginkan seperti apa.
dan bagaimana cara mencapainya. Nah, tapi memang memikirkan masa depan itu ya mutunya itu tergantung sesuatu yang menjadi kunci, yaitu apa? Soal pergaulan. Kalau kurang gaul, ya ndak ngerti masa depan yang harus dicapai seperti apa itu ndak ngerti luasnya dunia. Apa meneh mateni HP ora kangelan ngono ku mau dadi. Ndak bayangkan bahwa di sana sudah ada artificial intelligence. Gimana coba bayangkannya? Di luar sana ada macam-macam teknologi baru. Nggak bisa bayangkan. Nah, maka ini soal pergaulan ini penting. Makanya saya selalu mengandalkan Sekjen Pak Saifullah Yusuf ini karena dari angkatan saya. Angkatan kader NU, angkatan saya. Orang yang pertama kali kenal orang kaya itu baru ini. Kenal tok, kenal. Yang lain itu koncone podo melarate, podo kirene, podo gobloke. Sehingga bayangkan masa depan aja susah. Karena enggak ngerti isinya apa. Nah, begitu kalau kita ini kenal dengan kalangan jaringan yang luas, kita jadi bisa mempunyai wawasan yang cukup ya, untuk berpikir tentang masa depan yang lebih baik. Saya setelah 10 tahun keluyuran ke sana kemari, seluruh dunia itu jadi terpicu pikiran saya tentang gagasan masa depan itu mestinya seperti apa, itu terpicu. Sebelumnya ya enggak kepikir. Tapi setelah melihat ke sana kemari, kenal ini, kenal itu, kenal presiden sana, kenal perdana menteri sini, kenal macam-macam, itu jadi terpicu pikiran itu. Nah, maka hal begini ini saya minta Bapak Ibu saudara sekalian, kita melakukan konsolidasi ke dalam dan memperluas jaringan keluar. Konsolidasi ke dalam dan memperluas jaringan keluar. Dan untuk itu semua kita mungkin ya ya tidak harus terpancang pada stereotip lama. Kita harus berani berpikir tentang hal-hal yang baru. Kalau enggak akan terasa kemajuannya. Ya, sekarang misalnya kalau sampean lihat 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu yang beda apanya misalnya gitu. Itu belum tentu ketemu kalau tidak ada strategi yang decisif. Nah, kalau ada strategi yang kuat, nanti akan terasa betul bedanya. Di PBNU ini baru 2 tahun udah terasa sekali bedanya. Udah berubah betul. Kenapa? Karena ada strategi yang jelas untuk membangun visi masa depan itu. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian saya hormati, ya, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja lebih keras ya, dalam khidmah kita ini. Ya, dulu sebelum muktamar itu saya sudah bilang kepada cabang-cabang, ketika saya maju sebagai calon ketua umum, saya bilang saya ini maju jadi calon ketua umum ini niat saya melamar pekerjaan, saya bilang.
Nah, tapi kalau cabang-cabang ini memilih saya, kemudian saya jadi ketua umum beneran, ya, itu nanti insya Allah cabang-cabang juga akan ketambahan kerjaan, lebih pusing, lebih capek. Nah, saya kira sekarang sudah waktunya saya memenuhi janji untuk membuat pengurus cabang ini lebih pusing lagi ke depannya, insya Allah. Ya. Nah, ini ya resiko tanggung sendiri. Ya. Nah, nanti akan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, akan ada akselerasi. Sekarang ini kita masih membenahi banyak hal di tingkat pusat, tapi insya Allah mulai akhir tahun dan seterusnya kita akan bergerak secara lebih akseleratif. Ya. Jangan tidak perlu terganggu atau bingung dengan berbagai macam isu di tingkat pusat, ya, karena itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Toh pekerjaan juga tidak berhenti. Kalau di media kan kelihatannya saya sibuk ribut dengan orang hari-hari ini kan. Tapi ya kenyataannya saya masih bisa terus ini itu. Jadi pekerjaan karena ada yang ngurus sendiri gitu. Pekerjaan tidak terhenti gitu. Itu kan urusan sampingan aja sebetulnya. Ya. Nah, kerjaan tetap kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan ini maka ya paling tidak kita bisa berharap bahwa kita punya jawaban di hadapan Allah di yaumil hisab nanti. Amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.